Bab 4031, Tertipu. Api tak berujung di sekelilingnya diserap secara gila-gilaan oleh Dev, dan kemudian digabungkan menjadi api merah. Mati. Dev tiba-tiba memiliki niat membunuh di matanya, dan api merah tiba-tiba keluar. Pada saat api merah menyala, Dev juga menggunakan asal mula waktu. Meskipun asal mula waktu Dev tidak dapat menghentikan ruang dan waktu, dia dapat memperlambat aliran waktu di area ini. Dengan cara ini, hampir mustahil bagi Penatuatu untuk menghindari serangan Dev. Dev tahu bahwa menghadapi guru Mahayana seperti Penatuatu, dia harus memukulnya dengan satu pukulan sebelum dia bisa melarikan diri. Dia tidak berniat membunuh Penatuatu. Dev tahu bahwa guru Mahayana tidak mudah dibunuh. Penatuatu berbeda dari Namunai. Munai menggunakan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya dan mencapai alam Mahayana. Tapi Penatuatu ini adalah seorang guru yang telah berada di alam Mahayana selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Penatuatu hanya merasakan gerakan tubuhnya melambat, dan aliran waktu di sekitarnya semakin lambat. Namun, serangan Dev sepertinya tidak terpengaruh oleh aliran waktu. Penatuatu terkejut dan memandang Dev dengan tidak percaya. Tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Anda, hanya seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, benar-benar dapat menguasai asal-usul waktu. Ini adalah sesuatu yang belum dikuasai oleh banyak master alam Mahayana. Tetapi bahkan jika kamu memahami asal mula waktu, kamu bahkan tidak dapat berpikir untuk membunuhku, karena kekuatanmu tidak sebanding dengan itu. Bagaimanapun, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar, dan sekarang Penatuatu telah menggunakan metode rahasia untuk merasuki wajah hantu. Meskipun Dev dapat mengontrol waktu dan melancarkan serangan, Penatuatu tidak takut. Karena serangan Dev tidak dapat melukainya, Penatuatu memiliki keyakinan mutlak. Dev memandang Penatuatu yang percaya diri, dan dia tahu bahwa serangannya tidak akan menyakitinya. Belum lagi betapa kuatnya Penatuatu di alam Mahayana, seringnya di sekelilingnya seperti tembok tembaga, melindungi Penatuatu dengan erat. Di kedalaman sungai magma ini, api di sekitarnya sama sekali tidak membahayakan Penatuatu, itu semua disebabkan oleh seringnya itu. Dan jika Dev tidak memiliki esensi api tertinggi Lord Firestar di tangannya, dia tidak akan dapat bertahan sekarang. Namun, Dev mengangkat sudut mulutnya dan menyadari bahwa api merah yang dia gunakan barusan bukanlah untuk mengalahkan Penatuatu. Yang benar-benar ingin dimanfaatkan oleh Dev adalah pusaran api ini. Sekarang keduanya berada di pusaran api, dan tak satu pun dari mereka yang takut dengan api di sekitarnya. Tapi ada satu hal yang dia dan Penatuatu takuti, dan itu adalah retakan di kehampaan yang disebabkan oleh pusaran api. Jika Anda tersedot ke dalam celah kehampaan yang tidak mengarah kemanapun, Anda mungkin tidak akan pernah kembali. Inilah alasan mengapa Dev menggunakan asal mula waktu untuk memperlambat aliran waktu. Dan kembang api merah itu juga dimaksudkan untuk membuka celah di kehampaan pusaran api. Retakan void tidak akan terpengaruh oleh laju aliran waktu. Bagaimanapun, retakan void berada di dunia waktu lain yang tidak diketahui dan tidak akan terpengaruh oleh laju aliran waktu di dunia surga dan manusia. Dev merencanakannya dari awal hanya untuk membuat Penatuatu ceroboh. Penatuatu memang ceroboh sekarang. Dia mengira api merah Dev tidak akan menyakitinya sama sekali, jadi dia tidak terburu-buru. Tapi saat api merah Dev meledak seketika, kekosongan di pusaran api berubah. Kemudian retakan kosong muncul di tengah pusaran, dan semakin besar. Di dalam celah kehampaan, ada kegelapan, seperti jurang maut. Retakan di kehampaan mengeluarkan isapan yang sangat besar. Penatuatu paling dekat dengan celah kehampaan, merasakan kekuatan isap yang sangat besar, dan mulai panik. Bab 4032, Mati Bersama. Dia ingin menghindar, tetapi kecepatan waktu membuatnya sangat sulit untuk bergerak. Pada saat ini, Penatuatu tahu bahwa dia telah dibodohi. "Wah, kamu selingkuh." Penatuatu memelototi Dev dan meraung keras, "Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghadapi saya secara langsung, trik apa yang Anda mainkan?" Penatuatu saat ini tahu bahwa Dev tidak ingin membunuhnya, tetapi ingin menyedotnya ke dalam celah kehampaan. Ketika saatnya tiba, Dev tidak akan peduli dengan hidup atau matinya sendiri. "Ah!" Penatuatu meraung dengan marah. Pada saat kritis dalam hidup dan mati, semua seringga di sekitar tubuh Penatuatu menjadi menakutkan. Dan di tengah alis Penatuatu, sejumlah besar esensi dan darah terus-menerus merembes keluar, diserap oleh seringai itu. Tubuh Dev bergetar, dan dia merasakan energi jahat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan seteguk darah tiba-tiba muncrat. Perjuangan kematian Penatuatu ini sungguh dahsyat. Saat Dev memuntahkan seteguk darah, sumber waktu yang dia gunakan berhenti seketika dan aliran waktu kembali normal. Penatuatu merasa seolah-olah tubuhnya mengendur dan dia akan lolos dari hisapan celah kekosongan. Tapi sekarang sudah terlambat, celah di kehampaan itu seperti mulut besar binatang raksasa, dan ia mulai menelan Penatuatu.
Seluruh tubuh Penatua gemetar, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang maut. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan diri dari celah kehampaan. Melihat ekspresi bangga Dev tidak jauh dari sana, Penatua sangat marah. Dia meraung dengan gila, hatinya dipenuhi keengganan. Jelas sekali bahwa dia adalah penguasa alam Mahayana, dan dia jelas adalah pemburu. Tapi sekarang mangsa Dev dengan bangga bisa menyaksikan dia ditelan oleh celah kehampaan. Dia menggunakan metode rahasia untuk merasuki semua wajah hantu, dan juga memberi mereka makan dengan esensi dan darahnya sendiri, jadi dia tidak lagi takut dengan api. Namun meski begitu, tetap membuahkan hasil seperti ini. Penatua benar-benar tidak mau menyerah. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Dia tidak mengerti. Sepertinya dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi hasilnya seperti ini. Ah! Penatua meraung dengan enggan, dan lusinan seringnya terbang dari tubuh Penatua langsung menuju ke Dev. Penatua berencana membawa Dev bersamanya sebelum dia meninggal. Lusinan seringnya berencana untuk membungkus Dev dan menyeret mereka bersama-sama ke dalam celah kehampaan. Ketika Dev melihat ini, dia secara naluriah mundur, tetapi lusinan wajah hantu itu begitu cepat sehingga mereka menyelimuti Dev dalam sekejap, dan kemudian menuju ke celah kehampaan dengan seluruh kekuatan mereka. Sial, biarkan aku pergi. Dev memegang pedang pembunuh naga dan menyerang wajah hantu itu dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak tahu terbuat dari apa wajah hantu itu, tapi dia ditebas oleh pedang pembunuh naga tanpa kerusakan apapun. Dev meledak dengan api yang ekstrim lagi, mencoba membakar wajah-wajah hantu ini, tetapi wajah-wajah hantu ini tidak takut dengan api yang ekstrim. Hahaha, berhentilah meronta, percuma. Penatua tertawa ketika melihat ini. Dia sudah menyerah untuk berjuang. Tanpa perlindungan dari seringainya, tubuh Penatua dengan cepat bergerak menuju celah kehampaan. Pada saat yang sama, kobaran api menyebabkan Penatua menderita siksaan yang sangat menyakitkan. Namun meski begitu, dia tetap mengorbankan wajah hantunya dan ingin mati bersama Dev. Dev mengerutkan kening dan ditarik lebih dekat ke celah kehampaan. Segera, Dev dan Penatua semuanya ditelan oleh celah kehampaan. Keduanya seperti perahu yang sepi di lautan luas, jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Di celah kehampaan, ada bilah ruang waktu di mana-mana. Bilah ruang waktu yang saling bersilangan dapat memotong segalanya. Retakan besar dalam kehampaan ini tidak mengarah pada satu ruang dan waktu, tetapi pada ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Suasana setiap ruang dan waktu berbeda-beda, dan di persimpangan setiap ruang dan waktu, terdapat bilah tajam ruang dan waktu. Di celah kehampaan, lusinan seringnya di tubuh Dev sepertinya telah kehilangan nyawanya dan jatuh satu demi satu. Bab 4033, terlalu bodoh. Kemudian mereka jatuh ke ruang dan waktu yang berbeda, dan beberapa terpotong menjadi dua oleh pisau tajam ruang dan waktu. Dev menahan napas dan berkonsentrasi, dan sebuah mata langsung muncul di antara alisnya. Di depan mata Dev, warna hitam tak berujung berubah menjadi bercak abu-abu, dan Dev dapat dengan jelas melihat bilah ruang waktu itu. Mata Tianming terbuka, memungkinkan Dev dengan mudah meraih pedang ruang waktu itu. Melihat mata yang tiba-tiba muncul di dahi Dev, Penatua sangat terkejut. Kemudian terdengar teriakan, dan kaki Penatua langsung terpotong oleh pedang ruang waktu. Pada saat ini, kaki Penatua telah terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke ruang dan waktu yang berbeda. Meskipun Dev sekarang dapat menemukan bilah ruang waktu itu, ruang manakah yang merupakan cara untuk bertahan hidup? Tidak semua tempat yang diteleportasi oleh celah kosong adalah dunia lain. Tempat di mana celah kekosongan diteleportasi adalah tanah mati. Seluruh dunia adalah tempat mati, tanpa satu kehidupan pun. Jika kamu sampai di tempat seperti ini, tidak ada jalan lain selain kematian, dan itu akan menjadi kematian yang sepi. Dev tidak ingin memikirkan tempat seperti itu. Senior, tolong bantu saya mencari tahu yang mana dari celah kosong ini yang merupakan cara untuk bertahan hidup. Dev tidak punya pilihan selain meminta bantuan Raja Iblis Ciyun. Kamu sangat bodoh sekali. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang karena kamu begitu bodoh. Raja Iblis Ciyun memutar matanya ke arah Dev, lalu berkata, ada aura berbeda di setiap celah kecil di kehampaan. Jika kamu tidak ingin pergi dari sini, temukan saja aura yang paling mirip di sini, dan kamu pasti tidak akan salah. Ruang berbeda, dunia berbeda, nafas tidak bisa sama, kecuali mereka berada di dunia yang sama. Kata-kata Raja Iblis Ciyun segera membuat Dev tercerahkan. Jika Raja Iblis Ciyun tidak mengatakannya, Dev tidak akan pernah memikirkan hal ini. Senior, terima kasih, saya benar-benar tercerahkan. Dev berterima kasih kepada Raja Iblis Ciyun. Apa yang perlu disyukuri? Saat kamu mencapai wilayahku dan mengendalikan nafas ribuan dunia, kamu dapat mengobrak-abrik kehampaan kapan saja dan mencapai dunia yang ingin kamu tuju. Tetapi prasyaratnya adalah kamu harus mengendalikan nafas dunia itu.
Hanya dengan cara ini kamu dapat menggunakan nafas dunia itu untuk mengobrak-abrik kehampaan dan mencapai tempat yang kamu inginkan. Kata Raja Iblis Ciyun. Dev terkejut. Dia berpikir bahwa orang-orang seperti Raja Iblis Ciyun bisa pergi kemanapun mereka mau. Tanpa diduga, ada batasan. Dia harus mengendalikan nafas dunia sebelum dia bisa menggunakan celah di kehampaan untuk berteleportasi ke sana. Senior, jika saya ingin pergi ke dunia yang saya tidak tahu suasana dunia itu, apakah tidak mungkin saya bisa pergi ke sana? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Dasar bodoh, hanya karena kamu tidak tahu, bukan berarti orang lain juga tidak tahu. Minta saja seseorang untuk membantumu mengobrak-abrik kekosongan dan membuat celah di kehampaan. Raja Iblis Ciyun berkata tanpa berkata-kata. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung merasa malu. Dia bahkan tidak berpikir untuk memahami hal sesederhana itu. Ini seperti jika Anda tidak tahu tempat atau jalannya, Anda bisa mencari sopir yang tahu cara mengantar Anda ke sana. Dev sebenarnya bertanya tentang kebenaran yang begitu sederhana. Dev yang malu berhenti berbicara dan buru-buru menjelajahi aura yang memancar dari setiap celah kehampaan. Segera, Dev melihat celah kecil di kehampaan, karena ada sedikit nafas familiar di celah kehampaan itu. Satu-satunya aroma yang dikenal Dev saat ini adalah dunia sekuler dan dunia surgawi dan manusia. Jika celah kehampaan ini tidak mengarah ke dunia surga dan manusia, maka itu mengarah ke dunia sekuler. Jika dia benar-benar menjangkau dunia sekuler, Dev bisa pulang dan melihat-lihat. Sungguh, dia rindu rumah. Apakah dia pergi ke dunia sekuler atau dunia surgawi, Dev dapat menerimanya, jadi dia bergegas ke celah kehampaan tanpa ragu-ragu. Dengan ledakan kekuatan yang sangat besar, Dev berguling, dan kemudian pikirannya menjadi kosong dan dia langsung kehilangan kesadaran. Bersambung.